Saya mulai ya. Waalaikumsalam, Mbak Fevi. Selamat malam. Ya, pertama saya mengingatkan lagi, saya masih membuka kesempatan mengumpulkan tugas ke email. Barangkali kemarin yang belum, karena tugas juga salah satu komponen yang penting ya untuk penilaian dari tutorial online sama saya, selain dari tutorial UT Pusat. Nah, terus yang kedua, nanti pertemuan tanggal 20 Oktober, kira-kira tanggal 20 Oktober ini bisa diusahakan datang semua ya. Nanti saya usahakan minggu depan, pertemuan online minggu depan, saya habiskan untuk modul 7, 8, dan 9, karena insya Allah materinya lebih sedikit. Jadi nanti saya jadikan satu pertemuan sehingga nanti pada saat pertemuan tatap muka saya bisa fokus latihan soal ya teman-teman ya. Gimana? Setuju nggak? Iya, Mbak Fevi tugasnya sudah saya catat, sudah masuk. Iya, setuju. Hadir ya kira-kira dari 7 orang yang ada di sini. Kira-kira bisa hadir semua ya. Nanti kita coba latihan langsung soal-soalnya pada saat pertemuan tatap muka. Soalnya kalau saya ngajarin apa hitung-hitungan di online agak susah ya ngitungnya. Jadi nanti saya utamakan materinya dulu. Saya habiskan pertemuan online minggu ini sama minggu depan. Jadi ini nanti saya bahas langsung 2 chapter dari modul 5 sama modul 6. Ini insya Allah hadir semua ya. Yang nggak bisa hadir mungkin yang nggak bisa. Siapa? Iya, Mbak Eeng susah bisa hadir nggak kira-kira TTM-nya? Siap hadir ya. Wah, ini Pak Nano ini jauh-jauh dari Kausiung ya, semangat ya. Mbak Eeng, oh sepertinya nggak bisa. Agungnya di bawah. Nanti ya nggak apa nanti coba di kira-kira 2 hari sebelumnya saya post di Facebook ya untuk soal-soal yang mungkin kita bahas. Nanti sekitar kalau yang nggak bisa datang nanti saya emailkan jawabannya aja, solusinya. Jadi nanti bisa tetap dipelajari ya Mbak Eng ya. Udah nggak apa-apa. Nanti soal sama solusinya saya usahakan nanti saya email untuk yang nggak bisa datang ya. Jadi tetap bisa catch up, tetap bisa latihan untuk persiapan ujian ya. Kalau nggak ngerti bisa tanya ke saya. Kemana aja ya. Oh ya teman-teman mungkin ada beberapa yang inbox saya ya. Itu saya nggak tahu kenapa Facebook saya kadang nggak muncul. Kalau ada notifikasi email baru, kalau nggak saya ceki satu-satu. Jadi kalau habis ngepost, kalau bisa saya dicolek aja atau gimana lah. Atau di email mungkin ya lebih lebih enaknya, lebih amannya. Iya, heeh. Kadang-kadang itu nggak kebaca notifnya kalau nggak saya cek satu-satu. Kan juga nggak saya cek tiap hari ya. Mm-mm. Ya udah sambil tunggu teman-teman yang lain karena ini udah 7 orang, saya anggap cukup. Nah, sekarang saya mau membahas dulu kira-kira yang teman-teman masih ingat tentang pertemuan manajemen keuangan dari yang pertama sampai yang sekarang. Apa aja? Kira-kira pelajaran yang masih diingat, yang masih nyantol di kepalanya teman-teman. Saya pengen ngecek aja. Kira-kira apa? Yuk, dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, TTM, vision value, future value. Ya, saya catat bentar ya.
materi yang masih diingat. Ada mungkin teman-teman yang masih ingat present value, future value, bener banget ya. Atau saya singkat di sini nilai, waktu, dan uang. Oke, yang kedua ada teman-teman yang masih ingat ratio, boleh. Current ratio atau rasio. Ya, benar, Mbak Em, nilai sekarang dan yang akan datang. Terus apa lagi? Teman-teman masih ingat ada lagi? Present value, future value, rasio. Terus apa lagi kira-kira? Ada yang masih ingat dengan keputusan? Keputusan-keputusan keuangan? Coba, ente masih ingat? Ya, saya cuma flashback beberapa ya. Yuk, ada yang ingat lagi selain dua materi ini? Keputusan, yaitu pendanaan, investasi, sama dividen. Oke. Terus ada yang apa lagi? Masih ingat lagi tentang apa? Tentang apa lagi? Ada yang masih ingat hubungan antara resiko dan pengembalian? Ya. Ini yang lainnya mana ya? Mbak Muji, Pak Nano, Mbak Yunita, Mbak Ani, Mbak Fevi. Ya, apa yang masih diingat sambil diingat-ingat? Analisis ekonomi terhadap piutang bisa. Sorry. Oke, analisis piutang. Atau saya singkat di sini analisis laporan keuangan ya. Terus apa lagi yang masih diingat teman-teman? Ya, sepertinya Pak Nano mau menjawab. Pengelolaan piutang, pendanaan. Benar, boleh. Pendanaan, perputaran piutang, boleh. Apalagi yang masih diingat? Motif memiliki kas, boleh. Profit margin, ya, itu masuk ke rasio ya. Mbak Ani, makasih. Motif memiliki kas, benar. Rentabilitas, boleh. Rentabilitas ekonomi. Apalagi masih diingat namanya aja, judulnya. Quick ratio, ya benar ya, itu masuk ke itu ya, masuk ke dalam analisis laporan keuangan. Current and quick ratio. Keputusan pendanaan. Ada apa lagi? Apalagi ya yang masih diingat? Arus kas. Analisis piutang ya. Perkiraan dan perencanaan keuangan, ya benar, boleh. Ya, jadi teman-teman masih ingat semuanya ya. Itu kira-kira yang diketikkan sama yang disebutkan tadi hafal judulnya apa isinya udah hafal juga? Paham isinya semua? Sudah paham semua?
tentang yang diketik-ketik tadi dari present value, future value. Loh, eh judulnya aja. Hmm, belum judulnya aja. Belum semuanya. Nah, kalau gitu tugas untuk tutor online minggu depan ya. Satu, setiap orang wajib IRR sama present value. PVN, NPV apa ya, Mbak Muji? Wajib menuliskan satu pertanyaan yang mengenai materi yang paling tidak dimengerti. Ya, jadi tugas tutorial online minggu depan ya, saya akan tanya satu-satu. Setiap orang wajib menuliskan satu pertanyaan mengenai materi yang paling tidak dimengerti. Ya. Pertanyaannya, ya, meliputi materinya apa, bagian mana yang tidak dimengerti. Ya, jadi misalnya kalau teman-teman ada yang tanya, pokoknya mengenai IRR dan NPV, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus spesifik materinya tentang NPV dan IRR. Yang saya tidak tahu adalah misalnya bagaimana cara membedakan penggunaan IRR sama NPV. Misalnya. Jadi harus spesifik pertanyaannya, ya. Jika pertanyaannya itu berupa hitungan, jelaskan penghitungan apa yang belum dimengerti. Ya, sudah jelas semuanya masalah tugas untuk tutorial online minggu depan? Ya, jadi saya minta tugasnya satu orang wajib menulis pertanyaan mengenai materi yang paling tidak dimengerti. Tapi syaratnya pertanyaannya harus jelas, ya. Materinya apa, bagian mana yang tidak dimengerti, dan kalau misalnya pertanyaannya itu hitung-hitungan, itu perhitungan apa yang belum dimengerti. Ya, ini tugas satu. Yang kedua, setiap orang wajib menuliskan satu materi yang paling dimengerti dan tidak boleh sama dalam satu kelas. Ya, uraikan materi tentang apa dan bagian mana yang paling dipahami. Ya. Jadi tugasnya
Udah jelas ya? Untuk minggu depan, saya minta 1 pertanyaan untuk materi yang paling tidak dimengerti. Dan yang kedua, 1 materi yang paling dimengerti, tapi dua-duanya harus detail. Ya. Kalau tidak dimengerti itu materinya tentang apa, di bagian mana yang tidak dimengerti, terus kalau menghitung, menghitung apa yang belum dimengerti. Yang kedua, Waalaikumsalam. Selamat datang Mbak Adelia. Enggak apa-apa ya. Kita ini sedang membahas untuk tugas tutorial online minggu depan. Jadi saya ulangi lagi ya. Ada 2 hal yang harus disiapkan teman-teman untuk tutorial online minggu depan. 1, wajib menuliskan 1 pertanyaan mengenai materi yang paling tidak dimengerti. Yang kedua, 1 orang wajib menulis 1 materi yang paling dimengerti. Syaratnya kedua-duanya harus detail. Berarti semuanya ada 2 pertanyaan. 1 pertanyaan, 2 pernyataan. Ya. Jadi yang satu berupa pertanyaan, yang kedua berupa pernyataan. Ya, 1 yang paling dimengerti, dan pertanyaannya untuk yang tidak dimengerti. Ya, saya tulis ulang lagi. Syaratnya ya. Wah, kalau nggak ngerti semua berarti saya gagal ini ngajarnya nanti ya. Kalau semuanya nggak ngerti. Teman-teman, saya di sini sifatnya membantu teman-teman ya. Jadi saya berusaha semampu saya menjelaskan dengan cara yang paling mudah dimengerti. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti, aduh pusing nanti kepala saya. Gagal berarti saya ngajarnya. Syaratnya harus detail ya, materinya tentang apa dan bagian mana yang dimengerti atau tidak dimengerti. 2, 1 orang, 1. Minggu depan tuh berarti tanggal 13 ya. September jam. Jadi 2 pertanyaan, satu pertanyaan ya. Syarat yang kedua, 1 orang, 1 pertanyaan dan 1 pernyataan. Berarti total 2. Ya. Satu-satu. Satu-satu, Mbak. Maksimal jam 20.00 minggu depan. Ya, gampang tuh tugasnya. Tugasnya nggak susah-susah, nggak usah buka buku.
Ini teman-teman cuman perlu memikirkan bagian mana yang teman-teman paling ngerti dan bagian mana yang paling tidak mengerti. Ya. Tapi tolong pertanyaannya